Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan pembahasan atau kajian kitab Umdatus Salik. Pada kesempatan ini mungkin kita akan membaca sedikit saja, tidak panjang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dimengerti dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Kitabut Taharati Al-miyahu aqsamun tahurun wa tahirun wa najisun. Fattahuru huwa tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Wattahiru huwa tahiru fi nafsihi wa la yutahhiru ghairahu. Wan najisu ghairuhuma fala yajuzu raf'u hadasin wala idzalatu najasin illa bil ma'il mutlaqi wa huwa at-tahuru ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati wa yukrahu bil mushammasi fil biladil harrati fil awani al muntabi'ati wahia ma yutraqu bil matarid illa zahaba wal fiddata wa tazulu bit tabridi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah. Ini suatu kitab pada menjelaskan tentang taharah. Nah, jadi karena pembahasannya tentang taharah, sedangkan alat yang paling utama yang digunakan untuk taharah adalah air, maka oleh musannif di sini yang pertama sekali menjelaskan pembahagian air dari segi sucinya atau tidaknya. Maka oleh musannif mengatakan al-miyahu aqsamun, bermula segala air itu terbagi dalam beberapa pembahagian. Yang pertama tahurun, dan yang kedua watahirun, wa najisun, yang ketiga najis. Jadi pembahagian air menjadi tiga. Yang pertama tahur, yang kedua tahir, yang ketiga najis. Bagaimana yang dikatakan dengan tahur? Maka musannif melanjutkan fattahuru huwa tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Maka bermula tahur, dianya tahur itu air yang suci pada dirinya, lagi yang menyucikan ia bagi lainnya. Tahur adalah air yang dirinya suci dan bisa menyucikan sesuatu yang lain selain dirinya. Itu dinamakan dengan air tahur. Kemudian apa itu tahir? Wattahiru huwa tahiru fi nafsihi wa la yutahhiru ghairahu. Dan bermula tahir, dianya tahir itu yang menyucikan ia, yang suci ia pada dirinya itu suci dan tidak dapat menyucikan ia akan lainnya. Jadi kalau tahir hanya dirinya saja yang suci, namun tidak boleh menyucikan sesuatu selain dirinya. Yang ketiga wan najisu ghairuhuma. Dan bermula najis itu selain keduanya. Selain daripada pembahagian tahur dan tahir, maka selain dari itu dikatakan dengan air yang najis. Fala yajuzu rafu hadasin wala izalatun najasin illa bil ma'il mutlaqi. Maka tidak boleh mengangkat hadas dan juga tidak boleh menghilangkan najis melainkan dengan menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Wa huwa tahur, dan bermula dianya air mutlak itulah air tahur. Nah, air yang suci lagi menyucikan. Ala ayyi sifatin kana, di atas serimana sifat yang ada ia,
min aslil khilqati, daripada asal kejadian. Air mutlak itu adalah air yang suci menyucikan, ya, yang terjadi pada sifat bagaimanapun pada asal penciptaannya, pada asal kejadiannya. Misalnya air laut, ya, dia itu walaupun dia itu asin, karena memang asal kejadiannya memang dia asin, tapi tetap dikatakan dengan air mutlak. Dan juga air-air lainnya seperti air mata air, misalnya air salju, air hujan, air embun, dan lainnya. Wa yukrahu bil musyammasi, dan dimakruhkan memakai air yang musyammas fil biladil harrati, di negeri yang panas. Makruh menggunakan air musyammas. Musyammas air yang dipanaskan oleh matahari, tapi ada syaratnya, ada kaidnya, fil biladil harrah, pada negeri yang panas. Apabila air musyammas itu bukan pada negeri yang panas, itu tidak makruh. Yang makruh pada negeri yang panas, misal seperti negeri Yaman. Adapun negeri kita ini, negeri Indonesia, itu tidak ada istilah air musyammas. Karena walaupun dia dipanaskan matahari, letak posisi kita ini bukan negeri yang panas. Kemudian kaidnya lagi, fil awanil muntabi'ah, yang air tersebut ada di dalam bejana-bejana yang muntabi'. Apa itu bejana muntabi'? Wahya ma yutraku bil matarik, dan bermula dianya muntabi' itu barang yang dapat dicetak dengan tempat-tempat cetak. Bisa dicetak, maksudnya ketika dibakar dia itu menjadi elastis, seperti besi, aluminium, seperti kuningan. Itu semuanya dinamakan dengan benda yang muntabi'. Jadi air yang musyammas makruh dipakai apabila memang air itu di dalam bejana yang muntabi'ah, semacam bejana besi, bejana aluminium, ataupun bejana kuningan. Kemudian kaidnya lagi, harus dia itu berada di negeri yang panas seperti negeri Yaman. Maka itu makruh untuk dipakai. Namun apabila dia misalnya air musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari yang ada di negeri Yaman, tapi air tersebut bukan dalam bejana yang muntabi', bukan dalam bejana besi, tapi dalam bejana kayu misalnya, itu tidak dikatakan dengan air musyammas dan tidak makruh memakainya. Kemudian illa zahaba wal fiddah. Kemudian di antara bejana-bejana yang muntabi' itu juga tergolong kepada muntabi' pada asalnya bejana emas dan perak, itu juga muntabi'. Namun di sini dikecualikan. Jadi air yang ada di dalam bejana yang muntabi' selain emas dan perak. Jadi kalau air yang berada dalam bejana emas dan perak, walaupun letaknya di negeri panas, dipanaskan oleh matahari, itu tidak makruh dipakai. Karena beda antara bejana emas dan perak itu berbeda dengan bejana yang lain seperti bejana besi. Kalau bejana emas dan perak itu dia lebih kuat, jadi tidak berpengaruh dengan panasnya matahari, tidak mengeluarkan penyakit yang ada pada bejana tersebut. Tapi kalau besi dipanaskan oleh matahari, itu dia mengeluarkan zat-zat yang berbahaya. Emas dan perak itu tidak mengeluarkan zat-zat yang berbahaya, maka oleh karena itu tidak makruh apabila dia dipanaskan oleh matahari, air di dalamnya dipanaskan oleh matahari. Kemudian kemakruhan itu bisa hilang. Dengan apa hilang? Dengan menjadi dingin kembali. Maka kata musannaf, wa tazulu bitabridi,
dan hilang ianya makruh dengan sebab dingin atau mendinginkan. Jadi ketika air yang lengkap kait tadi, lengkap syarat tadi, yaitu air musyammas yang ada di negeri yang panas dalam bejana yang muntabe, tadi dia makruh. Namun ketika dia berubah kepada dingin, mendingin kembali, maka kemakruhannya itu hilang. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.